Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun saudara-saudari berada, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini dan hari-hari ke depan. Kita bisa menjalankan aktivitas dan ibadah dengan sebaik-baiknya. Juga diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan Ramadan dengan puasa dan amal-amal soleh. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian, tempo hari banyak orang komentar kalau masalah nasab ini akan berakhir sesudah pemilu. Di antaranya orang-orang yang menuduh kalau pembicaraan nasab ini ada yang mendanai, ada tujuan tertentu, yang menyatakan itu jelas sekarang tahu bahwa pembatalan nasab Ba'alawi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kontestasi pemilu. Kiai Haji Najih Rembang mohon untuk sadar dan bertobat, tidak menuduh-nuduh lagi kepada orang-orang yang membicarakan soal nasab Ba'alawi. Membicarakan nasab Ba'alawi ini sungguh sangat mengasyikkan, benar-benar asik. Kenapa? Karena kita akan meluruskan, kita akan membetulkan orang-orang yang selama ini menipu, ngapusi umat Islam Indonesia. Di Indonesia ini, saudara-saudara sekalian, ada model Habib, ada dua model Habib, yaitu Habib asli dan Habib palsu. Apa itu Habib asli? Habib asli itu adalah Habib-Habib yang tercatat masuk dalam klan Ba'alawi yang dicatat oleh Rabithah Alawiyah Maktab Daimi. Habib palsu adalah Habib yang ditolak pencatatannya, tidak diakui oleh Rabithah Alawiyah sebagai klan Ba'alawi. Sungguh pun tampangnya, wajahnya, bentuk tubuhnya, hidungnya, mukanya adalah model Arab. Tetapi saudara sekalian harus tahu, baik Habib asli maupun Habib palsu. Saya ulang lagi, Habib asli itu adalah Habib yang dicatat oleh Rabithah Alawiyah sebagai keturunan Ba'alawi. Habib palsu adalah Habib yang tidak tercatat nasabnya, tidak diberikan sertifikat Habib keturunan Rasul oleh Rabithah Alawiyah. Baik Habib asli maupun Habib palsu, kedua-duanya sama-sama penipu, kedua-duanya sama-sama pembohong, karena sama sekali tidak ada hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad al-Muhajir atau Ahmad al-Abah, dan selama 550 tahun Ubaidillah ini tidak dikenal orang, tidak dikenal ahli nasab, tidak dikenal oleh sejarah, tidak dikenal oleh masyarakat pada waktu itu.
yakni abad 4, abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, abad 9. Ubaidillah masyhur karena dimasyhurkan. Siapa yang memasyhurkan? Ya, anak keturunannya. Untuk apa dimasyhurkan? Supaya orang mengakui kalau keturunan Ubaidillah yang sampai sekarang ini diakui sebagai keturunan Rasulullah, padahal itu sama sekali bukan. Habib, saudara sekalian, itu adalah orang-orang gelandangan di Yaman. Ketika zaman Sayyid dan Syarif, Habib ini adalah manusia-manusia yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya penghasilan, yang golongan sudra, golongan rendahan. Maka terusirlah mereka oleh Syarif dan Sayyid yang keturunan asli Rasulullah SAW. Karena ingin memperbaiki dirinya, memperbaiki nasibnya, maka dibuatlah nama gelar Al-Habib. Bersamaan dengan itu, mereka migrasi dari Yaman ke berbagai negeri. Nah, Habib itu lalu dimaknai oleh mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW. Jadi Habib itu yang saya sebutkan tadi, baik yang dikatakan asli maupun palsu, kedua-duanya sama-sama pembohong, sama-sama penipu. Dia gunakan gelar Habib untuk menipu kita dengan memaknai kalau Habib itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara sekalian, mulai saat ini juga, mulai sekarang juga, jangan lagi maknai Habib itu sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita tidak bisa melepaskan karena sudah terlanjur mereka pakai gelar Habib. Biarlah mereka tetap panggil Habib, gelar Habib, tapi ingat, Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Kalau sampai masih ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang terlaknat karena tidak bisa membuktikan sebagai Rasulullah, tapi kekeh ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib itu disebarkan di Indonesia untuk apa? Ya, untuk cari uang, untuk cari makan. Jadi dengan sengaja mereka menggunakan Habib karena tidak mungkin pakai Sayyid dan Syarif, sebab dulu sudah dilarang oleh Sayyid dan Syarif yang asli, dan kita ditipu dengan Habib sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi nampaknya setelah di Indonesia ini orang tahu kalau Pak Habib itu bukan keturunan Rasulullah, maka sudah banyak sekarang mereka menggunakan lagi istilah Sayyid dan Syarif. Walaupun di tengah-tengah masyarakat orang sudah tahu, tetapi dalam tulisan-tulisan ya selalu didahului nama mereka dengan Syarif atau Sayyid. Bisa saja nanti Habib Rizik suatu saat akan berubah menjadi Syarif Rizik Shihab. Karena kita sudah tahu Habib bukan keturunan Rasulullah, maka boleh jugalah kita tidak usah memanggil Habib, panggil aja Kang atau itu Kang Rizik, Kang Topik, Kang Bahar, Kang Smith, dan sebagainya dan sebagainya. Semoga saudaraku terus konsisten, karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Habib bukan keturunan Rasulullah dan keberadaannya tidak ada manfaat bagi bangsa Indonesia, bahkan madaratnya jauh lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.